Presiden Prabowo berpidato di Indonesia tidak ada orang tidak bisa diganti, termasuk presiden. Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia, kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Bupati nggak beres, bupati bisa diganti. Ya, ada itu. Direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja. Kayak perusahaannya punya neneknya sendiri. Jaksa Agung ada nggak? Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan dia sekarang. Pasti ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR. Karena kalau DPR bubar, Gibran nggak akan bisa dilengserkan. Betulkah ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR? Dan ini adalah pemikiran sesat para pembenci Jokowi yang kalau apa-apa itu selalu disalahkan Jokowi atau kaum Salawi. Dan apakah betul bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang berpikiran bodoh? Kita jadi seperti hidup di dunia yang absurd ya. Sekarang ini tiba-tiba ingin mengembalikan supremasi TNI untuk membubarkan DPR. Kemarin meminta DPR untuk membuat Pak Prabowo ini nggak kebanyakan mengangkat TNI. Maka saya anggap bahwa ini semua adalah kesalahan dan kekisruhan yang terjadi. Itu bukan karena DPR, bukan karena rakyat, bukan karena Pak Prabowo. Tapi karena kita yang gagap mengadaptasi persebaran informasi di era sosial media. Sehingga terjadi cancel culture seperti sekarang ini. Mengapa seperti itu? Karena kalau Ahmad Syahroni bilang kalau ada yang membubarkan DPR orang yang bodoh, itu saya setuju. Karena tanpa DPR, ya negara kita akan hancur. Presiden akan bisa bertindak semau beliau dan tidak ada yang akhirnya bisa mengontrol kekuasaannya mewakili rakyat. Mungkin yang dimaksud di sini adalah mengganti DPR-nya. Kak, jangan salahin presidennya dong. Ini pasti termul nih. Anak abah nih, pasti kakak ini anak abah. Gue gak berdiri untuk mereka. Gue berdiri untuk diri gue dan untuk masyarakat yang punya pemikiran sama kayak gue. Gue gak peduli presiden mau siapa. Tapi yang gue tahu saat ini Prabowo. Dan di saat yang udah genting kayak gini, dia gak ada melakukan apa-apa selain pidatonya yang kosong buat gue. Sopan ya, jangan manggil-manggil namanya Prabowo. Terus mau dipanggil apa, gemoy? Mikir gak tuh yang komen? Emangnya presiden lu itu sopan dengan membagikan penghargaan di saat demonstrasi sedang berlangsung tanggal 25? Rasa empatinya tuh nggak ada, bos. Emang nggak bisa ditunda dulu tuh penghargaan nggak jelas itu? Masalah pidato, ya terus kamu maunya gimana, Neng? Permasalahannya udah jelas. Kemarahan rakyatnya sudah terlihat. Ya apa solusinya? Mesti gue lagi yang mikir. Kenapa nggak gue aja jadi presiden? Harusnya fokusnya ke DPR, bukan ke presidennya. Nah ini upaya gue juga untuk membubarkan DPR itu. Desek presidennya untuk dekret DPR-nya. Pada intinya masyarakat menyampaikan hanya tuntutan yang pertama agar proses yang diduga oknum pelaku penabrakan sehingga meninggal dibuka secara transparan dan proses hukumnya disampaikan kepada masyarakat. Terus yang kedua, apabila ada warga atau pendemo yang masih ditahan minta dilepaskan. Tapi sampai sekarang saya belum tahu, habis saya tanya sama Komandan Brimob itu. Intinya apa yang disampaikan oleh warga kita, masyarakat kita semua sudah didengar oleh pimpinan kita, akan ditindaklanjuti pasti. Ada tenggat waktunya Pak, sampai kapan mereka menginginkan itu? Saya minta mereka kembali saja, nanti perwakilan yang datang ke sini, jadi nggak semua lagi gitu. Pasti akan secepatnya. Kalau pengamanannya sendiri akan sampai kapan Pak pengamanan di lokasi? Kalau sudah nggak lagi udah nggak ada pengamanan lagi. Kita pengamanan 24 jam, 24 kali 7, 24 jam 7 hari. Oke. Apalagi tapi dijamin apa? Nggak ada? Insya Allah. Jadi satu, teman-teman sepakat dengan apa yang kita sampaikan tadi, semua aman. Oke. Ya, terima kasih. Yuk. Nih, Presiden Prabowo udah bikin klarifikasi, minta maaf nih atas demo-demo itu tuh. Nih, lu dengerin. Tadi malam meninggal. Lu dengerin dah, pakai biji mata lu. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia habis tuh dengerin. Mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Dengerin. Pemerintah ini buat DPR nih ya kan, apakah gak tahu malu lo begitu loh. Presidennya udah klarifikasi minta maaf nih ya kan. Lu kapan
Lu kapan? Demo itu tuh berawalan dari lu ya. Lu duluan yang bikin gara-gara, makanya ada demo. Lu duluan tuh. Lu duluan, harusnya lu duluan yang minta maaf, bukan presiden. Tahu malu, tahu diri hidup lu. Kalau bukan gara-gara lu, kagak ada tuh satu warga yang meningsoy. Kagak ada. Gara-gara lu, gara-gara omongan lu, gara-gara perbuatan lu tuh. Jadi begitu. Tahu malu, minta maaf lo. Ada berapa biji sih DPR tuh? 580 kan. Bikin tuh 580 orang tuh. Press conference tuh satu-satu tuh. Minta maaf. Ongkang-ongkang kaki aja lo di rumah lo. Ada lagi pada demo. Lo pada di mana? Pada di mana? Pada gila apa? Apa gimana sih? Hidupnya ditanggung pajak rakyat aja lo. Heboh. Ih. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kawin. Nah, ini masuk lagi ke segmen tentang demo kemarin ya. Di saat pemimpin yang lain kabur saat ada demo kerusuhan, Bapak Aing mah turun langsung guys, katanya gitu. Waduh, ada yang bilang ini adalah pencitraan ya, katanya gitu. Ada yang komen seperti itu guys ya. Katanya ada jilid Mulyono kedua lah gitu guys. Nah, kalian gimana nih? Tapi sebelum kalian komentar nih, kita lihat ya, ada beberapa komentar dari netizen sesama kita ya, sesama netizen gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa komentar dari mereka. Nah, baru setelah itu kalian boleh komentar atau reaksi di kolom komentar seperti biasa. Nah, kita lihat seperti apa ya. Bersyukur menjadi warga Jawa Barat. Kenapa? Nih, di semua daerah chaos. Waduh. Terus pembakaran terjadi di mana-mana. Dan pejabatnya nggak ada yang muncul, semuanya karena takut menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarganya. Lari tukang langgang, pokoknya nggak ada yang menghadapi chaosnya masyarakat. Tapi di Jawa Barat, lihat nih. Kalian mau bilang ini pencitraan, terserah. Kalian mau bilang ini apa-apapun juga terserah. Tapi kami warga Jawa Barat merasa sangat terwakili oleh pemimpin kami sebagai orang Jawa Barat. Waduh. Keren Pak, sip. Nah, ini kejadian kemarin ya, aksi dan kobaran api di sejumlah kota, di Jakarta, di Surabaya, dan di Bandung. Dan yang paling besar ya, di Makassar ya guys ya, ada yang meninggal tuh di Makassar. Katanya anggota DPR-nya ada 3 orang gitu yang meninggal gitu ya. Gunung Sate juga banyak kayak Gunung Sate. Di Bandung juga gede tuh ya. Tapi yang paling banyak, yang paling gede adalah di Makassar guys. Tuh lihat. Kobarannya paling besar. Silahkan kalau mau dihapus semua. Nah, ini ya. Rike dia Pitaloka ya, hapus tunjangan DPR, saya tidak masalah. Asik. Tunjangan, kalau saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Karena menjadi wakil rakyat itu pilihan sadar saya. Pilihan sadar saya mau masuk DPR tanpa dengan nyawer. Ya, saya bukan Raja Sawer. Saya anti, silahkan boleh dicek ya. Mantap. Lagi demo. Yang beginian ikut demo, apa tim make up sih? Dibawa ke napi-napi. Wah, khawatirnya salah lokasi. Salah lokasi. Jangan sampai disangkanya lagi Citayam fashion show gitu. Waduh, lagi seru-seru sih ada aja ya. Ini apa nih? Bapak Aing si Kang Deddy Mulyadi berusaha menenangkan pendemo dengan hati dingin. Waduh, DPR terbaru 2025 ya. Jam segini guys, jam 1 malam loh. Waduh. Masih. Pasti dijaga aman. Duit mah insya Allah Pak, gede lutik insya Allah dilakonan. Masalah duit mah beneran ya. Ngomong kekayaan dia ditutupin ke duit. Betul itu, iya mah yang ayo balik dong. Jangan percaya.
Suara rakyat. Oh, ini kasih ngolong. Oh, eta. Dolar gitu asli. Anjing. Aduh. Penting apa ini mas sehat. Presiden sehat terus tenang. Presiden menang Pak. Siapa tuh orang itu yang 200? Waduh. Demo besar ini dalangnya geng Solo. Waduh, geng Solo siapa tuh guys? Dalangnya pihak asing. Ya, sah-sah saja ya orang mau berasumsi apapun, tapi yang jelas-jelas nyata adalah rakyat sedang marah. Benar. Dan kemarahan rakyat sifatnya akumulatif, dimulai oleh pemerintah. Jadi ini tuh kolaborasi antara dua institusi ya, pemerintah dan DPR. Pemerintah menyalakan api, DPR menyiram bensin, meledaklah seperti saat ini ya, karena kemarahan rakyat memang sudah lama ya diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Ya, dimulai dengan kabinet gemuknya Pak Prabowo yang lebih terkesan bagi-bagi jabatan, banyak yang tidak kompeten tapi dipaksakan. Benar. Kemudian posisi yang diada-adakan hanya untuk balas jasa, dan rakyat dicekik pajak untuk membayar mereka-mereka itu. Rakyat marah, marah. Rakyat mengkritik, mengkritik. Jawabannya apa? Anda semua Indonesia baik-baik saja, kabinet sudah bekerja dengan bagus. Nah, rakyat merasakan sebaliknya. Nah, rakyat kan bingung, ini presiden rakyat yang mana ya? Marah nggak rakyat? Marah. Angka kemiskinan menurun. Nah, rakyat merasakan sebaliknya. Mayoritas merasakan kesusahan. Bingung lagi rakyat. Ini presiden rakyat yang mana nih? Kok nggak gua banget? Angka pengangguran menurun. Dan nyatanya PHK di mana-mana. Orang nyari kerja susah. Benar. Job fair membludak. Bingung lagi rakyat. Ini presiden siapa ini? Kok nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu? Marah nggak rakyat? Marah. Efisiensi, tapi fasilitas buat pejabat malah meningkat. Salah satunya DPR. Yang meng-ACC siapa? Pemerintah. Walaupun yang mengajukan DPR, tapi yang menandatangani adalah Bapak Prabowo untuk kenaikan tunjangan itu gitu. Padahal pemerintah punya hak untuk menolak kalau memang kondisi fiskal sedang tidak memungkinkan. Katanya efisiensi. Nah, api kemarahan rakyat sedang menyala, disiram bensin oleh perilaku anggota DPR yang joget-joget lah di gedung yang benar nih, ini lebih ramai banget ya, ramai kemarin tuh, ramai kritik publik ke anggota DPR yang joget di tengah sulitnya kondisi ekonomi. Bener, orang lagi sulit karena pajak makin ini menggila gitu, semua dipajakin, semua di royalti gitu ya. Mereka malah berfoya-foya guys ya, warganet geram tuh kan lantaran joget-joget ini guys. Coba kalau nggak ada aksi begini, waduh. Ketika dikritik joget-jogetnya, kesannya ngejek, nantangin. Nah ini. Yang lebih gila lagi, ada yang bilang tolol. Nah ini nih, ya sudah, meledak seperti saat ini. Ya, jadi asumsi-asumsi apapun silahkan, tapi jangan sampai lupa bahwa ini semua adalah akumulasi dari kemarahan rakyat yang memulai siapa? Pemerintah. Nah, ada yang bilang juga guys, aku nggak tahu sih wallahu alam gitu ya. Ini untuk menurunkan menurunkan Presiden Prabowo ya, dan menaikkan Fufufafa yaitu Gibran, katanya sih seperti itu katanya. Wawalam aku juga ya, aku lihat komentar di para netizen, tentunya kalian bisa lihat sendiri ya, komentar-komentarnya di TikTok tuh banyak banget ya tentang isu itu guys. Nah lah, benar apa enggak, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya tanggapan kalian atau reaction kalian ya. Mungkin kalian juga pernah membaca itu kan di TikTok ataupun di YouTube, mungkin kalian pernah melihat beritanya seperti itu, dan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, sekian dulu guys videonya. Buat kalian yang mau reaksi bisa tulis kolom komentar. Kita bertemu lagi guys videonya, dan mudah-mudahan kalian rezekinya selalu lancar, dimudahkan urusannya, dan panjang umur dan selalu sehat ya. See you guys.